Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah Masjid Al-Mahdi salat Isya dan Tarawih, begitu juga salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak pernah melepaskan nikmatnya kepada kita, yang mana Allah selalu memberikan nikmatnya yang tiada henti-hentinya. Bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmatnya, maka tidaklah terhitung nikmat tersebut. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang kecuali orang yang enggan. Sebentar, saya ulangi lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa orang yang enggan itu? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan. Maksudnya enggan ialah enggak mau masuk surga orangnya. Dari hadis ini ialah disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW yang taat kepadanya dan mengikuti perintahnya, mengikuti jalan atau sabil atau thariq dari Nabi Muhammad SAW, mereka lah orang yang masuk surga. Dan orang yang menyimpang dari jalan Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang yang enggan. Di antara orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka ialah orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid, tidak mencampur-campurnya dengan kesyirikan apapun. Salat 5 waktu, tapi di rumah masih gantungin jimat. Salat 5 waktu, puasa 30 hari, tapi di rumah masih percaya dengan hal-hal takhayul, bid'ah dan khurafat. Nah, yang demikian ini masih harus diluruskan, memurnikan tauhid. Kemudian bertauhid kepada Allah, kemudian istiqomah dalam syariat Nabi, dalam syariat Allah, dalam tuntunannya. Istiqomah enggak hanya sekali 2 kali saja. Misalnya hari ini saya sudah sholat 5 waktu, besok enggak usah sholat lagi karena sudah sholat hari ini. Nah, bukan seperti itu. Harus dibutuhkan yang namanya istiqomah. Dan juga orang yang termasuk pengikut Nabi ialah yang mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjaga dirinya dari keharaman-keharaman baik zina maupun minum-minuman khamar yang memabukkan dan selainnya. Maka yang demikian itu mereka akan masuk ke dalam surga, karena mereka ialah pengikut Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang yang enggan? Orang enggan, mereka tidak mentaati, mereka tidak patuh kepada syariat Allah dan Rasulnya. Maka mereka terhalang dari masuknya mereka ke dalam surga. Mereka terhalang dari pintu surga. Mereka terhalang dari jalan mereka menuju ke dalam surga atas perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi perbuatan-perbuatan buruk mereka itu menghalangi mereka dari jalan
jalannya dia menuju ke dalam surga. Betapa meruginya mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwa setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Nah, orang-orang enggan ini mereka jalannya ketutup. Jalan masuk ke surga itu ketutup gara-gara perbuatan buruk mereka. Baik yang mereka lakukan secara sadar maupun yang tidak mereka sadari. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang kita lakukan. Apakah ini benar, apakah ini salah? Kita harus sadar terhadap apa yang kita lakukan. Jika kalau kita memang tidak sadar, maka setiap hari kita hendaknya bermuhasabah diri. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah, maafkanlah atas dosa-dosa kami yang kami lakukan secara sadar maupun yang tidak kami sadari. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi wajib bagi setiap muslim untuk mentaati syariat Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ialah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda itu bukan karena pikiran Nabi Muhammad sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad itu berucap karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang diucapkan Nabi Muhammad ialah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian itu cinta terhadap Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, jikalau engkau mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di antara sebab-sebab cintanya Allah terhadap seorang hamba ialah ini tadi, kita mengikuti Nabi. Kita mengikuti Nabi, kita ikuti ajarannya, tuntunannya, maka Allah akan cinta kepada kita. Dan juga mengikuti Nabi menjadi salah satu sebab-sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Seperti yang sudah saya sampaikan pada kultum subuh beberapa hari lalu, yakni dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Nabi. Dan juga mengikuti Nabi menjadi salah satu sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bermaksiat kepadanya? Amma isyanu wa mukhalafatuhu, adapun orang bermaksiat kepadanya dan menyimpang dari jalannya, maka penyimpangan ini menjadi salah satu sebab atas masuknya dia ke dalam neraka, menjadi salah satu sebab atas murkanya Allah kepada dia, menjadi salah satu sebab atas bencinya Allah kepada dia. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ialah orang yang enggan. Maka dia enggan dan jalan masuk surganya pun terhalangi atas perbuatannya tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi seorang muslim, bukan hanya muslim saja, bahkan seluruh alam semesta ini, seluruh penduduk bumi, baik laki-laki, perempuan, manusia maupun jin, untuk mengikuti Nabi SAW dan menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya. Karena demikian ini menjadi salah satu penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Dan Allah SWT juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 54, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul." Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallau, apabila kalian menyimpang, apabila kalian berpaling, fa innama 'alaihi ma hummila, maka sungguhnya kewajiban bagi Nabi Muhammad itu hanya apa yang dibebankan kepada Nabi Muhammad. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan kewajiban kalian ialah apa yang dibebankan kepada kalian.
Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepadanya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah seorang rasul Nabi Muhammad ini ialah melainkan hanya menyampaikan amanat dari Allah SWT dengan jelas. Jadi maksud dari ayat ini ialah fa'in Allah berkata kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Maka jika kalian berpaling, maka sungguhnya kewajiban Nabi Muhammad itu cuma menyampaikan. Nabi Muhammad tidak mendapat dosa atas umatnya yang berbuat maksiat, karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalah dari Allah tersebut. Kewajiban Nabi ialah hanya menyampaikan. Alaikum ma humila alaik fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Alaihi ma humila. Kewajiban Nabi Muhammad ialah apa yang dibebankan kepada Nabi Muhammad, yaitu al-balagul mubin, menyampaikan risalah yang jelas. Wa alaikum ma humiltum. Dan kewajiban kalian sebagai umat Nabi Muhammad ialah mengerjakan apa yang sudah diwajibkan kepada kalian. Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah itu. Maka ambillah itu sebagai tuntunan, ambillah itu sebagai jalan hidup, ambillah itu sebagai penunjuk hidup kalian. Wa manahakum anhu, dan apa yang dilarang Nabi Muhammad SAW untuk kalian itu, fantahu, maka jauhilah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu memiliki siksa yang amat pedih. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian wajib bagi seorang yang berakal, hanya orang yang berakal dan seluruh kaum muslim untuk mentauhidkan Allah dan mengislamkan keislamannya. Karena tidak semua orang Islam itu Islam. Nggih ya. KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat. KTP-nya Islam tapi posoan ngombe es. Siang hari minum es. Nggih ya. Jadi kita harus iltizamul Islam, mengislamkan keislaman kita, senantiasa mengislamkan, merawat keislaman. Nggih. Merawat keislaman. Wa iyyatba'ar rasul, dan mengikuti, lagi-lagi kita diperintahkan untuk mentaati Nabi, mengikuti Nabi, mentaati perintah-perintahnya, wa yantahi an-nawahi, dan menjauhi dari larangan-larangannya. Wa man intamna'a wa man imtana'a min hada, dan barang siapa yang terhalang dari hal ini, faqad aba, maka orang tersebut ialah orang yang enggan. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah dari perbuatan-perbuatan buruk, sehingga yang mana perbuatan tersebut bisa membuat jalan menuju surga kita tertutup. Kita berdoa kepada Allah dari keburukan tersebut. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para jamaah dan saya sendiri. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita sadar bahwa kita ini sedang menjalankan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Jikalau kita sedang melakukan perbuatan buruk, maka supaya Allah segera mengingatkan kita untuk meninggalkannya. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.